Halo semuanya, kenalin, aku Kirana. Saya Vanessa Putra. Halo semuanya, perkenalkan aku Angela. Halo semuanya, nama saya Eka Widi Ayuning Tias. Aku Sika Nurjana. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Jenur Varian Rizky. Kita dari kelompok 6. Ada yang tahu nggak kita disini mau ngapain? Oh iya, kalian tahu nggak ini apa? Betul banget, tadi adalah sungai. Sungai merupakan bagian di permukaan bumi yang letaknya itu lebih rendah dibandingkan tanah di sekitarnya. Nah, sungai juga mengalir dari hulu ke hilir, yang dimana tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, sungai juga merupakan tempat mengalirnya air tawar loh. Tapi gimana sih cara terbentuknya sungai? Nah, sungai terbentuk melalui proses yang panjang loh. Sungai ini bermula ketika air hujan, mata air, dan juga lelehan es atau glacier mengalir dari tempat yang tertinggi ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Nah, air ini akan mengalir ke retakan di permukaan bumi dan juga mengikis nih tanah di sekitarnya dan akhirnya membentuk aliran-aliran kecil yang disebut dengan ril. Nah, aliran kecil ini akan terus menggerus nih tanah di sekitarnya dan akhirnya membentuk saluran yang lebih besar dan juga dalam dan akhirnya kita sebut dengan sungai. Oke, tadi kan udah dijelasin sama Kirana nih terkait pengertiannya sungai itu apa sih. Nah, sekarang kita bakalan kenalan sama klasifikasinya, yaitu yang bakal dijelasin sama aku sendiri. Yaitu klasifikasi yang pertama, ada sungai berdasarkan sumber airnya. Itu di sini ada 3 macam, yaitu ada yang pertama, itu sungai hujan, di mana berasal dari air hujan dan mata air, di mana ini itu paling umum di Indonesia karena tuh dia punya 2 musim, yaitu hujan dan kemarau, dan debitnya itu fluktuatif sesuai musim tadi ya. Terus yang selanjutnya itu ada sungai glacier. Itu berasal dari cairan es sama salju. Jadi ini tuh gak di Indonesia. Ini tuh ciri-ciri airnya tuh jernih, bersih, terus dingin banget. Ini tuh contohnya ada di Sungai Rhein di Eropa atau di Jerman lebih tepatnya. Terus yang 3 tuh sumber sungai campuran, itu berasal dari glacier, terus mata air sama hujan. Nah, itu tuh contohnya ada di Sungai Mamberamo ya di Papua. Segitu dulu penjelasan dari aku, dan selanjutnya kalian bakal mendengarkan nih klasifikasi berdasarkan geologi ya. Itu apa sih? Itu bakal dijelasin sama Januar. Oke. Di sini gue bakal ngejelasin tentang berdasarkan struktur geologi. Sungai itu dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada sungai antecedent. Sungai antecedent itu apa sih? Sungai antecedent adalah sungai yang tetap mempertahankan arah aliran airnya walaupun ada struktur geologi batuan yang menghambat. Contoh dari sungai antecedent ini adalah yang pertama ada sungai Makam, terus yang kedua ada sungai Florida di Amerika Serikat, terus yang keempat ada sungai Gangga di India. Kedua ada sungai superposite. Sungai superposite adalah sungai yang terus melintang melewati batuan dan strukturnya dan prosesnya ini dibimbing lapisan batuan yang menutupinya. Di sini kan kita udah dengerin penjelasan dari teman-teman kita, yaitu tentang klasifikasi dari sungai-sungai. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang macam-macam dari jenis aliran sungai. Yang pertama ini adalah aliran sungai radial. Nah, radial ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu radial sentripetal dan radial sentrifugal. Nah, radial sentripetal ini adalah aliran di mana polanya dari banyaknya anak sungai ia mengumpul ke satu pusat. Lalu sedangkan sentrifugal ini adalah aliran dari satu pusat ia mengalir ke banyak cabang-cabang. Lalu yang kedua itu adalah jenis dendritik. Dendritik adalah aliran sungai bentuknya tidak beraturan. Dan contohnya seperti ada anak sungainya yang besar dan juga anak sungai yang kecil. Lalu yang ketiga ini adalah trellis. Trellis ini adalah aliran sungai yang bentuknya menyirip seperti daun-daun. Yang keempat adalah aliran sungai rektangular. Rektangular ini aliran sungai yang bentuknya polanya itu membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Yang kelima ini ada pinate. Pinate ini adalah aliran sungai yang bentuknya lancip dan hampir seperti zigzag. Lalu yang terakhir ini adalah aliran sungai anular. Aliran sungai anular ini itu yang bentuknya melingkar atau bulat. Jadi sungainya ini bentuknya melingkar. Lalu setelah kita mendengar penjelasan dari aliran sungai, kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sungai. Jadi sungai itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah hulu, lalu bagian tengah, dan selanjutnya yang terakhir adalah bagian hilir. Bagian hulu ini memiliki ciri-ciri yaitu arusnya besar dan juga memiliki daya erosi yang kuat. Dan ia memiliki arah erosinya itu vertikal, yaitu mendasar. Dan memiliki pola atau bentuk palungnya itu berbentuk V, serta memiliki lempeng yang cembung, bisa disebut juga dengan konveks. Dan biasanya di aliran hulu ini terdapat air terjun, jeram, dan biasanya tidak ada pengendapan di bagian ini. Lalu yang kedua adalah bagian tengah. Bagian tengah ini alirannya arusnya itu mulai pelan ataupun tenang gitu, dan memiliki sedikit muncul pengendapan. Ia juga arus atau arah erosinya itu ada yang mendasar atau vertikal dan juga menyamping atau horizontal. Lalu palung sungainya itu berbentuk U atau bisa disebut dengan konkav. Lalu yang terakhir ini ada aliran hilir. Aliran hilir ini memiliki ciri-ciri yaitu berupa alirannya itu tenang dan juga ia memiliki daya erosi yang sedikit serta berbentuk mendatar atau menyamping, yaitu horizontal. Dan ia memiliki banyak sekali terjadi pengendapan, yaitu sedimentasi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Akan menjelaskan terkait daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah daerah yang berada di sekitar sungai apabila terjadi turun hujan di daerah tersebut.
akhirnya mengalir ke sungai yang bersangkutan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa daerah aliran sungai merupakan daerah di sekitar sungai tempat air hujan tertampung dan tempat di mana air hujan dialirkan ke sungai tersebut. Daerah aliran sungai dibedakan menjadi dua, yaitu daerah aliran sungai gemuk dan daerah aliran sungai yang lurus. Daerah aliran yang sungai gemuk yaitu suatu das yang luas sehingga memiliki daya tampung air yang besar. Sungai dengan das seperti ini airnya cenderung meluap bila di bagian hulu terjadinya hujan deras. Dan kedua, das kurus yaitu das yang relatif tidak luas sehingga daya tampung air kecil. Sungai dengan das semacam ini luapan airnya tidak begitu hebat ketika bagian hulunya terjadi hujan. Penjelasan dari saya. Nah, penjelasan berikutnya akan dibacakan oleh Sika. Selanjutnya ada pemanfaatan perairan darat. Yang pertama, air minum yang kita minum sehari-hari berasal dari air sumur, air pump, air danau, atau air sungai, dan lain-lain merupakan bagian dari perairan darat. Yang kedua, sumber tenaga atau energi. Perairan darat dapat kita manfaatkan sebagai sumber tenaga, misalkan pembangkit listrik, tenaga air, dan sebagai sarana transportasi. Yang ketiga, irigasi perairan darat dapat dimanfaatkan sebagai sarana irigasi. Dengan demikian, kita dapat melakukan berbagai usaha pertanian dan perkebunan. Dan yang terakhir, perikanan darat, berbagai usaha produksi perikanan darat seperti ikan mas, ikan lele, belut, nila, dan lain-lain dapat kita jalankan berkat adanya sistem perairan darat. Melestarikan sungai dengan tidak menggunduli hutan atau tanaman di daerah aliran sungai, atau cara lainnya yaitu tidak mendirikan bangunan di daerah aliran sungai sebagai tempat pemukiman atau keperluan lainnya. Karena dapat menyebabkan daerah aliran sungai semakin gundul, tempat pemukiman penduduk padat, air sungai meluap, sering terjadi banjir, akan terbentuk delta sungai, dan daratan pantai tempat bermuaranya sungai bertambah luas. Cara melestarikan sungai dengan tidak menggunduli hutan atau tanaman di daerah aliran sungai, atau cara lainnya yaitu tidak mendirikan bangunan di daerah aliran sungai sebagai tempat pemukiman atau keperluan lainnya.